Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Tapi saya dulu pernah juga gitu, ketularan waktu saya SD. Dari temennya? Iya, dari teman di sekolah. Tapi begitu saya nggak sabar kamu begitu. Karena dia adanya di rambut kan. Sama nenek saya dia bilang, Dokter Jaya suka baca buku? oh, buku saya banyak, suka baca. Tiap hari baca buku. Tahu nggak saingan Dokter Jaya siapa? Baca buku terus, Gus Dur. Salah dong. Siapa? Dokter Jaya saingannya Kutu Buku. Oh, Kutu. Kan kalau orang yang suka baca itu disebutnya Kutu Buku. Padahal saya nggak yakin tuh buku ada kutunya kan, Dok? Ada Kutu Buku. Kutu Buku itu sejenis kayak serangga. Itu bentuknya kayak warnanya itu silver. Silver bener begitu, dan dia makanin buku. Oh iya. Makanin buku dimakan sama bukunya tuh jadi berongga-rongga gitu loh. Bukan silver, kalau saya ngeliatnya transparan, Dok. Rada silver lah. Nah, jadi saingan Dokter Jaya itu loh. Dokter Jaya kan nggak setiap hari sama buku. Dia makan, kalau saya enggak, Franky. Bedanya dia itu punya enzim yang bisa ngancurin itu selulosa dari buku itu. Dokter Jaya mah nggak sampai habis satu buku. Kalau dia bisa habis satu buku tuh, Dok. Makanya tapi dia tuh perlu untuk hidupnya perlu suhu yang lumayan hangat. Makanya biasanya kalau perpustakaan yang benar ya, yang koleksinya tuh yang buku-buku yang sangat berharga, dikasih suhu dingin sekali, Franky. Suhu dingin sedemikian rupa sehingga mereka tidak suka atau tidak bisa hidup di situ, terlalu dingin. Suhunya harus dingin, satu. Yang kedua, dia dikasih racunnya, Franky. Tahu nggak racunnya gimana? Itu buku-buku yang tebal-tebal itu, yang belum kena rayap ya, yang belum kena kutu buku itu, bagian covernya yang depan dibuka, diolesin sama larutan MgCl2, HgCl2, merkuri diklorida. Merkuri diklorida itu bisa mematikan tuh. Jadi kalau ada yang kutu buku datang situ udah mati dia pasti. Nah, tapi bahaya. Buat tangan yang pegang ya. Iya. Nah, saya mau tanya, kalau seperti itu difumigasi bisa nggak? Ya kan, fumigasi kan cuma gasnya begitu, gasnya hilang. Iya, maksud saya lebih lama tuh kalau dikasih HgCl2. Maksud saya secara berkala difumigasi. Oh, mungkin bisa, tapi yang di luar, kalau di dalamnya enggak. Tapi ya mungkin bisa juga mengurangi. Cuman sedikit, keluar duitnya lebih banyak gitu, Dok ya, Iya. karena itu harus rutin ya. Kalau itu kan paling gampang dibikin suhunya dingin dan kemudian dikasih begituan, ya udah pasti dia nggak ada yang hidup lah. Karena kalau yang sekarang itu kan kadang-kadang kan orang bukunya tuh diplastikin begitu. Tutup, jadi dia dibikin kedap. Nah, Dan satu lagi, kadang-kadang beberapa perpustakaan tuh ditaruhin tuh kamper. Kamper juga membuat dia tuh nggak betah di situ. Nah, kalau kita bicara nih kutu buku yang benar nih, Dok, bukan kutu buku kayak Dokter Jaya kan. Dokter Jaya kalau dalam bahasa gaulnya, kutu buku banget tuh, karena suka baca buku kan, suka dan sering, Dok ya. Kalau saya suka, tapi tergantung bukunya, buku apa, Dok. Kalau buku-buku masalah keterampilan, saya suka. Kalau buku pelajaran, enggak. Karena buku pelajaran tuh cukup kita dengerin guru, udah masuk ke otak gitu, nggak usah belajar lagi. Nah, sebenarnya si kutu buku ini, Dok, itu sumbernya dari mana? Masa dia tahu ujuk-ujuk dia bisa ada di buku? Dia itu, kalau kita lihat dari namanya dunia serangga ya, itu serangga itu adalah makhluk yang paling banyak dan tersebar di mana-mana, Franky. Oh, dia termasuk serangga, Dok ya? Iya, dia ada di mana-mana, dia tersebar di mana, dan jumlah binatang yang terbanyak adalah serangga. Jadi dia ada di mana? Misalnya contoh kita pikir di rumah kita ini tidak ada nyamuk, tapi pasti aja ada nyamuk yang nyasar. Kalau belalang termasuk serangga kan? Serangga. Jadi serangga itu mulai dari yang
Kecil. Oh, Sampai yang kelihatan dan bisa gede banget ya. Dan itu memang susah di itu. Jadi bayangin aja kalau semut. Kita di rumah kita kasih semut tiba-tiba bisa ada. Cuman perlu sepasang itu yang kemudian dia bisa berkembang biak dengan cepat. Itu serangga. Jadi memang susah. Dibilang dari mana ya pastinya ada bapak ibunya. Cuman mereka tuh pengembara, Franky. Iya, artinya tuh dia punya bibitnya itu bisa kemana-mana tuh lewat jalur mana tuh ya? Telur ya, serangga bertelur kan ya? Ya bertelur, tapi kan dia juga bisa ikut. Misalnya kamu naik pesawat, ya barangkali ada satu nyamuk yang tercecer di dalam baju kamu apa-apa, dia ikut naik pesawat ke Amerika, Franky, kemana? Artinya kecurigaan saya, dia bersumber dari satu buku yang sudah tercemar, nemploklah ke tempat-tempat lain ya. Iya. Dan dia bisa terbang lagi ya? Iya. Yang namanya kutu bisa terbang kan, Dok? Ada yang bisa terbang, ada yang enggak. Nah, soal kutu-kutu ini ya, ada satu saya punya pengalaman yang mengerikan buat saya, Franky. Dokter aja bisa ngeri juga ya? Loh, sekarang begini. Orang kalau rambut hitam tuh berarti kan memang betul rambutnya hitam kan? Saya pernah sekali waktu gini, di rumah duka Atmajaya. Itu tahun 90-an. Sekarang di mana ya rumah dekat? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Udah dihabisin tuh. Dulu seberang Lipo ya. Di situ rumah duka Atmajaya sekali waktu masuk nenek-nenek tinggal sendiri, ya. Artinya maksudnya nggak ada keluarga, dia nggak tinggal sama keluarga lah. Dia jalan sendiri. Nggak, dia agak neglected, agak diabaikan. Jadi nggak ada yang memandikan dia, pokoknya kotor gitu ya. Oh, ini jenazah nih, Dok, maksudnya? Iya, jenazah di rumah duka. Nenek masuk sendiri. Enggak, tadinya si nenek itu kan tinggal sendirian di rumah, terus nggak ada yang ngurusin dia, dimasukin ke rumah duka Atmajaya, masuk di Atmajaya. Itu yang namanya dia ditaruh di meja ke itu apa, ranjang jenazah lah. Ranjang ini kan jadi ada karet, ada plastiknya kan, terus ada 4 kakinya itu logam, Franky. Logam. Dia rambutnya hitam, kelihatannya pokoknya badannya bau lah, kotor gitu loh, maksudnya kayaknya udah lama nggak mandi lah, kurus, kotor gitu ya. Kan mau diformalin. Begitu saya formalin, saya kaget setengah mati, tiba-tiba mendadak rambutnya yang hitam itu tiba-tiba jadi putih, Franky. Dan dari rambutnya tuh keluar jutaan makhluk, dia pada nempel di kaki ranjangnya, Franky. Kaki ranjang yang tadinya warnanya silver jadi hitam, rambutnya jadi putih. Gitu. Jadi kamu pernah lihat gak sih ada belalang yang berjuta-juta belalang tuh nyerbu peternakan perkebunan? Di film. Gitu. Kalau itu kan jadi kuning. Ini tiba-tiba rambutnya itu jadi putih, dan itu semua tuh di sini tuh penuh dengan itu. Tahu nggak? Di situ ada beberapa orang yang petugas kamar dasar langsung bergidik, mereka kabur semua, termasuk saya kabur, Franky. Ini kata Dokter Jaya, bukan katanya kan? Enggak, itu saya yang ngalamin sendiri. Tahu nggak apaan? Begitu saya lihatin kutu, Franky. Jadi serambut-rambutnya itu tidak ada sebagian rambut pun itu yang tadi rambutnya putih dikutuin sampai kutunya sampai penuh hitam, dan kemudian waktu saya nyuntik formalin kan masuk ke dalam pembuluh darah. Mungkin juga hawanya tuh keluar ke pembuluh darah di permukaan kulit. Dia langsung bilang, bahaya nih, langsung migrasi, Franky. Tapi ngomong, yang nyerahin jenazahnya siapa tuh, Dok? Ada Pak RT. Jadi bukan keluarganya juga ya? Bukan. Tapi itu benar, Franky. Itu sekali seumur hidup itu saya baru ngelihat namanya ada orang kutu rambutnya kayak begitu, Franky. Segitu banyaknya saya pikir, dan mereka tuh beramai-ramai langsung seperti kayak asap putih hitam itu, langsung nempel kemana? Tapi mati juga kan tuh kutunya? Enggak, dia kabur lah. Begitu dia kabur, ke bawah kemana? Hah? Kan bawahnya tempatnya bukan tempat dia, habitatnya dia. Loh, habis begitu jangan tanya nasibnya kemana, saya nggak mendatangkan. Dokternya udah keburu kabur. Habis begitu ya petugas itu di situ, mereka petugas datang pakai APD lengkap, disemprotin pakai baygon segala macam mereka. Nah, mati. Dan sampai benar-benar bersih itu setelah beberapa hari. Masih ada yang di rambutnya itu. Dan kebayang nggak pada waktu itu kalau kita nggak cepet kabur, rambut saya jadi lebih hitam mungkin jadi keribu kali mungkin. Kutu rambut kan bisa terbang juga kan, Dok ya? Bisa, itu kenyataannya
dia bisa terbang. Mungkin terbangnya jarak pendek kali. Nah sekarang pertanyaannya, kamu pernah nggak ngelihat foto-foto orang Betawi zaman dulu? Rumahnya kan rumah tinggi, terus ada tangga, terus perempuan duduk di tangga, terus masing-masing pada fokus dengan kepalanya masing-masing. Sebenarnya bukan rumah Betawi aja, Dok. Hampir di seluruh Nusantara seperti itu. Ya. Itu mereka lagi pada vokal grup, Dok. Tahu nggak apa yang dikerjain mereka? Dia pegang kepala teman yang di bawah, dia korek-koreknya, begitu dapat sesuatu digigit lagi, dimakanin lagi. Serius. Lah, saya sih ngeliat yang kayak gitu tuh, kalau yang monkey itu, monyet itu. kalau monyet iya. Iya. Monyet lakukan itu, tapi orang-orang Betawi dulu yang setahu saya sih foto orang Betawi di sini seperti itu. Orang-orang di Tangerang segala Ini macam zaman begitu. dulu banget kali, Dok, ya. Zaman dulu, Frankie. Kalau sekarang udah pasti enggak lah. Enggak. Orang-orang udah lebih tapi tahu. Sekarang itu memang udah jarang. Udah enggak kali, Dok, bukan jarang, udah enggak karena mereka enggak, karena udah itu memang ada penyakit terdidik. menular sebenarnya. Iya. Ada satu orang kena, maka orang lain kena. Biasanya itu terjadi kalau pada orang yang kelompoknya tinggal berdekatan, satu kena, biasanya dia akan ngebet menular ke orang lain. Saya juga curiga tuh fotonya, jangan foto rekayasa lah gitu ya. Enggak, tapi benar Pak. Itu benar. Itu pada waktu itu orang saya waktu saya kecil, saya masih lihat banyak orang. Saya kecil itu kan tahun 70-an ya. Itu masih banyak orang yang begitu. Jadi nyari kutu dia bilang. Yang paling ujung ngerjain apa, Dok, ya? Hah? Yang paling belakang kan jelas. Cari kutu. Enggak, nanti mereka gantian dong. Ini nanti gantian. Oh, gantian. aplusan. Kalau enggak, kesian dong yang paling atas nggak ada yang nyariin. Tapi itu benar ya. Begitu dia dapat sesuatu, kalau ketemu putih-putih dipites. Kalau yang ini binatangnya Telur dimakan. kutu tuh ya, yang putih-putih ya. Digigit. Nah, sekarang pertanyaan itu binatangnya itu apaan namanya? Di kutu. Kutu apa? Kutu kepala. Kutu rambut. Oh, kutu rambut ya. Nah, ada namanya, nama kerennya. Pedunculus. Pedicellus humanus. Jadi itu kutu manusia. Kalau di kepala namanya Pedicellus humanus capitis. Capitis tawan. Kepala. Oh, capitis kepala. Ada juga kutu yang jenis kedua hampir sama seperti itu di badan. Pedicellus humanus corporis, badan. Tapi dia bisa juga di bulu kelamin. Pedicellus humanus pubis. Jadi kutu itu jenisnya sama, ada di kepala, ada di badan, dan ada di kelamin. Bulu kelamin. Itu kok bisa sejorok itu ya? Hah? Oh, jangan bilang jorok. Orang itu ciptaan Tuhan kok. Iya, Bentuknya tapi kayak apa? Kakinya ada berapa? ya kakinya sama kayak kaki serangga, Dok. Serangga 6. Gedenya segede apa? Kutunya? Warnanya hitam. Saya tahu coklat hitam. kalau kutu. Ya kira-kira tingginya tuh, panjangnya ya sekitar 1-2 mili doang. Ya, itu katanya sih begini, gedenya itu segede biji selasi. Ya kira-kira segede gitulah. Kalau yang itu yang gede banget itu mah. Biji stroberi. Stroberi kan ada lekuk-lekukan tuh, ada biji-biji putih-putih, nah segede-gede gitulah. Tapi kalau udah segede gitu lumayan gede tuh, Dok. Biasanya kan lebih kecil-kecil lagi. Kalau itu dia warnanya coklat sampai hitam. Tapi terus kemudian kalau telurnya, biasanya telurnya tuh ada tuh dekat-dekat ke arah kulit kepala. Arah kulit kepala warnanya putih. Gedenya ya sosok lah, segede gitu. Nih, bentuknya kayak begini, Franky. Nah, coba di shoot. Nah, ini adalah serangga. Kakinya 6. Bentar. Serangga kakinya 6. Nah, dia bertelur. Ini kalau dia kan ada laki ada perempuan. Coba di zoom. Bisa? Nah, arahin ke dokter J. Nah, udah. Oke. Yang ini, Dok. Yang kamera sih Hendy. Nah, gitu. Nah, dia kakinya 6. Itu namanya Pedicellus humanus. Kayak granat ya, Dok ya, kalau gambarnya. Dia kakinya 6. Nah, dia itu bertelur perempuan.
perempuan bertelur, telurnya itu disemen sama dia beberapa milimeter dari pangkal rambut, dari pangkalnya, bukan ujungnya pangkal, disemen, jadi dia nempel sehingga dicopotinnya susah. Nah, dia nempel 1 hari si perempuannya itu bertelur 6 butir, 6 sampai 8 butir. Sehari itu ya? Ya, hitung aja. Nah, dari telur itu akan berkembang, ya. Dia nama berapa butir? 8 sampai 9 hari berkembang, jadi menetas. Menetasnya 9 sampai 10 hari, 8-9 hari. Setelah menetas dia keluar anaknya namanya nimfa. Nimfa ini yang kecil-kecil nih, yang kecil-kecil ini. Nah, nimfanya keluar, dia berkembang selama 9 sampai 12 hari. Nah, setelah gitu udah dewasa lah dia. Setelah 9-12 hari dia udah dewasa. Dewasanya hidupnya antara 3 sampai 4 minggu. 3-4 minggu, sebulan tuh ya? Ya, dia hidup. Udah gitu dia mati. Tapi sebelum itu dia bertelur lagi. Oh, cuma sebulan doang tuh umur? Iya. Bangkainya kemana ya? Nah, nggak dikubur ya? Nggak ada pemakamannya. Tapi kebayang nggak? Kalau satu betina itu ya, dia udah dewasa kan hidupnya 3 sampai 4 minggu. Kalau satu hari bertelur 6, berapa banyak dia bisa bertelur tuh? Banyak kan? 180. Iya, banyak. Jadi makanya orang tuh akan numpuk-numpuk seperti itu. Nah, apa dampaknya ke orang yang ketumbuhan ini? Dia sebenarnya makannya dari mana sih? Bagaimana dia bisa bertelur? Katanya makan darah. Dia makan darah. Kulit kepala tuh sama dia dicocok, disedot darahnya. Nah, sembari sedot darah kan dia keenakan tuh, keluar liur. Liurnya bikin gatel, Frank. Itu yang bikin kita gatel ya? Nah, liurnya yang bikin gatel. Dia makan, dia tusukan itu juga bikin gatel. Saya nggak tahu apakah sekarang orang-orang masih banyak nggak yang masih ada. Kalau di daerah kampung-kampung biasanya ini asal ada satu orang yang ketularan, maka orang-orang serumah biasanya ketularan. Orang serumah ketularan, kalau dia bermain sama teman, ketularan ke teman. Bagaimana cara nularnya? Kalau kita dekat-dekatan sama dia, itu kutunya bisa lompat kena ke kita. Kita duduk dekat-dekatan kepala bisa kena. Dia pakai topi, kita pakai topinya, kita bisa kena. Dia tidur di ranjang ada satu kesisa, kita tidur di bantalnya, kita kena. Iya tuh. Dispray kena. Jadi dia bisa langsung dan tidak langsung. Kalau langsung, kalau kita tuh dekat-dekatan sama dia punya rambut, itu kena langsung. Sebenarnya nggak usah terlalu dekat. Saya kan ngalamin sendiri nih, Dok. Waktu SD, biasanya kan kita dipasang-pasangin tuh sama guru kelas. Yeah. Wali kelas kita laki perempuan. Kayaknya saya ketularan dari sebelah saya. Terus apa yang kamu lakukan? Beli obat apa? kutu apa sih dulu tuh segede gini, warnanya agak pink gitu, pink cair tuh ya. Diapain? Kayak kita mau shampooan, tunggu itu dikasih plastik. Plastik yang buat kayak orang mandi tuh. Tunggu sebentar. Terus dikeramas. Hilang. Itu dilakukan, tapi sebenarnya itu agak kurang tepat juga sebenarnya. Masih ada sisa kali ya? Nah, gini, yang susah adalah kalau dia udah ada di situ, dia akan bercokol di seluruh sebelah batang rambut tuh kutunya. Tapi di pangkal-pangkal rambutnya itu ada banyak itunya, ada banyak telurnya. Telurnya itu dikeluarin susah. Nah, kalau kutunya itu bisa diambil dengan cara dia pakai sisir yang rapet. Serit. Serit itu adalah satu sisir yang kanan kiri itu ya, rapet banget, kita sisir gitu, kutunya pasti akan keambil tuh. Tapi kalau telurnya tuh kagak, itu akan ngurangi jumlah. Nah, kalau dia udah kurang jumlahnya, terus ya itu diambilin satu-satu sama orang itu, dibersihin lah. Tapi begini, sebenarnya kalau yang beginian ini caranya bisa secara manual diambilin satu-satu, bisa juga kemudian dia dipakein obat. Ada yang secara medis, ada yang yang kamu lakukan tuh secara medis. Tapi biasanya mestinya sih ya, obat sekarang kalau kamu cari juga lotion atau sampo anti kutu rambut masih ada. Karena kenyataannya masih ada orang yang kena beginian masih ada. Nah, obat itu biasa kalau sampo kita sampoin
dibiarkan kita 10 menit, habis itu kita keramas. Tapi itu cuma ngilangin kutunya. Tapi kalau buat ngilangin sama sekali itu perlu beberapa kali sampai Iya. itu semua telurnya tuh habis semua. Ya, kayaknya setelah itu saya pakai sampo anti kutu. Jadi yang pertama tuh kan pakai obatnya tuh, Obat yang wangi itulah, wangi. Terus kemudian kita itu terus kita jadi lebih bersih cucinya, sampoannya. Tapi saya dulu pernah juga gitu, ketularan waktu saya SD. Dari temennya. Ya dari teman di sekolah. Tapi begitu saya nggak sabar kamu begitu. Karena dia adanya di rambut kan. Sama nenek saya dia bilang botakin. Saya botakin. Jadi itu pertama kali saya botak itu gara-gara habis begitu sama sekali kutunya nggak punya tempat pergi. Dokter Jaya kan tengkoraknya bulat kali, Dok. Hah? Jadi kalau Enggak, dibotakin aman-aman. Kalau tengkorak saya, Dokter Jaya tahu durian montong nggak? Benyor-benyor. Iya, kayak gitu. Wah, saya pikir kalau dibotakin bisa Waktu dibikinnya kurang dipulung. Enggak, sebelah sini nih, Dok. Ini kayaknya agak saya tidurnya satu arah, jadi sebelah sini kurang berisi dibanding sebelah kanan gitu. Yang kanannya benar, yang kirinya rata. Jadi kalau nanti saya mati, kalau dicek ini si Frankie bukan, lihat aja tengkorak kepalanya gitu. Kalau tengkorak kepalanya aneh, saya tuh. Enggak, tapi itu yang paling tuntas jadi botakin. Ya sekali botak udah selesai, itu sampai ke kutu-kutunya, telur-telurnya habis semua. Siapa tahu dia bercokol di akar rambutnya, Dok. Enggak. dia itu. Jadi itu udah habis sama sekali. Tapi ada beberapa orang yang saking dia kesel ya, Dibakar kepalanya. enggak, dikasih minyak lagi, dikasih minyak tanah atau apa, terus dibungkus sama tutupan kepala. Itu sekarang gini ya, obat apapun kalau dikasih gini, obat anti kutu itu ya, sebenarnya harus dikasih selama 6 sampai 8 jam. Lebih bagus saya kan 12 jam. Jadi artinya udah dikasih obat nih, obat apapun ya, ditutup kepalanya, dibiarin sepanjang malam. Besok baru dikeramas. Saya lupa Karena ya, gini, seberapa lama ya? 6 jam, minimal 6 jam, 6 sampai 8 jam itu baru kutunya mati. Mabok. Jadi baru mati, tapi jangan salah, itu hanya ngabisin kutunya. Telurnya masih ada. Nah sekarang pertanyaannya, kalau ketemu telur, boleh nggak telurnya dipites? Boleh. Kan jadi seru tuh, Dok, bunyi. Banyak orang, ikan sering kan gitu-gitu ke putih-putih, cetes maksudnya. Itu salah. Secara medis salah. Kenapa? Pindah ke tangan. Di situ masih telurnya gitu, kita malah nyebarin dia punya telur-telur itu bisa nyebar, dan nimfanya yang kutu kecilnya itu bisa nyebar, malah jadi makin banyak. Nggak bisa, nggak boleh. Jadi dibiarin aja udah. Ya, itu dibiarin karena gini, yang paling susah dimusnahkan tuh telurnya. Kutunya gampang dimusnahkan, telurnya. Jadi artinya pengobatan itu harus dilakukan terus-terus sampai semua telurnya habis semua. Telur kutu saya nggak dijual sih, Dok, ya. Iya, kalau diceplok mungkin enak kalau. Kalau dijual kumpulin kan banyak, Dok. Nah, sekarang pertanyaannya, dia itu kalau orang kena kutuan gitu apa tandanya? Gatel. Gatel. Kalau dia diam kadang-kadang dia ngerasa ada yang keremet karena kutu itu jalan di kepala. Lupa tuh, tapi yang jelas saya rasain tuh gatel. Itu yang orang tua saya tahu jadi akhirnya. Gatel sekali gitu kan. Terus diagnosisnya gimana? Dilihat batang-batang rambut satu-satu. Kalau ketemu kutu, ya berarti kutuan. Kalau ketemu telurnya itu nits, namanya NITS, nits. Ketemu telurnya, ya itu memang gitu. Jadi diagnosis utamanya ketemu kutu atau ketemu telurnya. Jadi si dokter yang meriksa ini juga ada resiko ketularan juga nih, Dok, ya? Dokter, kalau yang dokter yang benar pakai masker, pakai tutup kepala, Frank. Oh, yang benar ya. Iya dong. Zaman dulu kan dokter nggak begitu tuh. Kayaknya sakti-sakti zaman dulu, pokoknya tangan telanjang juga berani aja. Nggak, jadi ini sih penyakit umum. Umum yang terjadi seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, orang keriting, orang irian, bisa nggak kutuan? Bisa. Tidak. Swear, benar. Swear. Dia itu tidak bisa nempel di rambut yang keriting. Oh.
Dia itu terbanyak di orang apa? Orang bule justru, Frankie. Dia banyak pada orang bule, sebabnya kita tidak tahu. Tapi orang keriting sama sekali tidak bisa ada begituan. Situasinya tidak memungkinkan dia, nggak tahu. Mungkin dia mabok, Dok. Kalau Pusing, jalurnya banyak. Jalurnya kebanyakan, nggak jelas. Kenapa saya arahnya ke sana, nyampe ke tempat lain gitu ya? Secara supir akap begitu. Dia Dok. bingung. Ke sini kok loh, kok muter-muter lagi ke sini lagi. Kok nggak nyampe gitu ya? Jadi orang-orang berambut keriting nggak ada. Nggak ada. Tapi tadi Dokter Jaya bilang ada di bulu ketek, bulu kemaluan. Itu kan satu hal yang nggak lurus. Nggak begini. Kalau yang di kepala itu terjadi gara-gara anak sekolah bergaul satu sama lain, salah satunya kena nular lewat sekolah. Dia nginep, camping, tinggal di asrama gitu loh. Biasanya pada anak kecil seperti itu. Pokoknya ketularan lah ya. Ketularan dari situ. Itu jadi begitu. Nah, kalau yang di badan ininya lebih Kecil-kecil. lebih kecil. Di badan itu terjadi gara-gara sosial ekonomi rendah dan kebersihan yang kurang. Jadi kenanya di badan. Ada beberapa orang masa kayak yang di kepala itu juga bisa kena di alis mata loh. Ada kutu-kutu gitu. Serius nih. Alis mata kan tipis banget, kecil, dia pendek Iya, maksudnya. dia kalau dia ada banyak dia ada ke situ. Di kumis nggak, Dok ya? Alis jarang yang dibilang ada di kumis. Tapi kalau orang yang itu, jadi kalau yang itu karena sosial ekonomi. Ada satu lagi pedinkulus humanus itu ada yang ada di bulu kemaluan. Kalau yang di bulu kemaluan itu terjadi karena hubungan seksual. Orangnya itu jorok, Ketemu sama yang dia melakukan nularin. hubungan, dia nulari seperti itu. Dan saya pernah dapetin waktu saya kuliah dulu, ada teman saya yang ada begituan di bulu kemaluannya loh, cowok, mahasiswa kedokteran. Kita tanya ceweknya siapa, jadi ketularan dari situ. Ya, Iya kan, Dok? Ketularan kan? ya bisa. Nah, atau dia Tapi- make yang nggak bersih. Ya walaupun itu jarang, tapi ya bedanya ya sama seperti itu. Ada. Ya walaupun lebih jarang, tapi kalau yang rambut tuh lumayan banyak. Sampai sekarang pun kalau kamu cari di Tokopedia itu ada obat untuk sampo kutu rambut. Kirain di Tokopedia dijualin kutu Enggak, rambut. sampo kutu rambut itu Samponya. masih ada. Ada, karena artinya kenapa masih ada penderitanya, Frankie. Cuman mungkin kita jarang lihat. Kecil-kecil, jadi orang-orang sekarang sih jarang lah. Saya makanya ke sisir serit itu udah nggak pernah, jarang saya lihat. Tapi kalau di kampung-kampung musim masih ada. Iya, sisir Warnanya itu coklat kan. tengahnya hitam. Tapi sisir itu banyak gunanya, Dok. Bisa dipakai buat apa ini? Apa konde? Matiin konde. Oke, jadi kalau si kutu rambut ini nih, Dok, sempat booming lah kali ya. Zaman-zaman booming. dulu ya. Nah, sekarang itu ya karena kebersihan orang lebih terjamin itu. Tapi sekarang ada yang tidak langsung, dia menular tidak langsung. Tadi lewat bantal, lewat spray, lewat anduk, lewat sial, topi. Pokoknya yang nempel-nempel sama kita. Nih, Dok. Jadi ya be careful lah. Kalau misalnya contoh misalnya ada satu supir ojek go ride, Oh, kan orang kan suka pakai itu. ya tapi dikasih itunya dulu tuh, kalau nggak salah dikasih capnya dulu buat nutupin ini. Iya, kalau gitu. Kalau enggak, ya itu bisa sarana menurunkan. Kadang-kadang kalau orang yang nggak biasa lihat ada putih-putih dia sangka ketombe. Bukan ketombe, itu telur. Jadi apa yang terjadi kalau kita ngelihat rambutnya itu ada telurnya tapi nggak ada kutunya. Artinya dia lagi sedang tidak aktif. One day dia pasti meledak nanti begitu kira-kira. Kan dia netasnya kira-kira sekitar 8-9 hari. 8-9 hari kemudian dia baru jadi kutu. Nah, disitulah baru kita. Si kutu rambut punya kelamin, jenis kelamin nggak nih, Dok? Ada laki perempuan, yang perempuan dong bertelur. Oh, oke. Jadi artinya yang produktif yang perempuannya Perempuan. bertelurnya ya. Tapi bertelur lumayan banyak, 6 telur per hari, 6 sampai 8 telur per hari. Selama 3-4 minggu hidupnya dia. 3-4 minggu kan lama. Jadi 3-4 minggu, kalau 4 minggu itu bisa 28 hari, 28 kali 6. Sekian banyak telurnya. Kan anjing juga kan ada kadang-kadang ada kutunya juga nih, Dok. Ya. Dikasih bedak doris. Bedak doris ataupun ya bedak doris yang dari dulu ya.
Kalau sekarang enggak, dia cukup dikasih obat tetes kutu. Di pundaknya sini ditetesin aja. Nggak tahu cara kerja gimana, hilang, nggak ada lagi. Nah, apakah bedak Doris bisa juga dipakai buat kepala kita? Nggak pernah, saya nggak pernah tahu apakah bisa apa enggak. Tapi kutunya pun sama apa enggak juga saya nggak tahu. Beda. Kalau kutunya gede-gede. Lebih gede. Nah, terus tadi dokter dia bilang si kutu ini punya yang buat cucuk. Ya, itu ujung-ujung mulutnya itu kan tajam. Dia mencucuk, ngisep darah. Nah, liurnya yang bikin gatel. Nah, artinya di sini kan kita punya darah berkurang nih dok di sini. Ya dikit-dikit lah. Kalau banyak ya, darahnya lumayan banyak. Itu yang saya ya. mau ngomong sama dokter Jaya. Tadi yang pasien si jenazah wanita yang kurang keurus itu kan sampai penuh banget. Itu sekali sedot bisa berapa mili ya? Lumayan ya. Ya jangan nanya saya dong. Ngitung aja saya nggak bisa ngitung jumlahnya berapa juta. Kali berapa. Pakai Android. Berapa tetes, berapa mikroliter. Wah. Iya, artinya dia bisa menderita sakit anemia, bukan main. Bisa, mungkin. Tapi maksudnya saya, ya bisa kejadian sampai segitunya gitu loh. Saya nggak pernah ngelihat soalnya. Tapi kalau orang ada kutuan saya pernah lihat dari waktu kecil dulu. Tapi sekarang nggak pernah. Tapi bahwa dia sampai seperti itu ya baru pertama kali saya ngalamin. Tapi beginian ini tidak berbahaya sebenarnya. Tapi sekarang begini ya Frankie. Kalau misalnya kita nggak teman-teman yang di kampung lah atau segala macam tidak ada tuh yang namanya obat kutu rambut, nggak bisa memperoleh lah. Misalnya contoh, misalnya itu Tokopedia nggak nyampe ke sana. Apa yang secara tradisional bisa dipakai buat bunuh gitu? Kayak ngeri salah ngomongnya dok. Enggak, prinsipnya apapun dia itu bisa mati kalau dia itu dibikin suasananya kagak enak, berminyak. Jadi kasih aja minyak olive oil, minyak tanah juga boleh. Mau minyak tanah atau apa, ditutup kepalanya, dibikin ngelekep gitu selama overnight, semalaman, 8 sampai 12 jam. Setelah itu dikeramasin, mati dia, kutunya mati, tapi harus sekian lama. Nggak bisa cuma itu dipakai sebentar diinin, itu satu. Nah sekarang pertanyaan gini, tapi kan itu juga mungkin nggak enak. Bisa nggak gatal itu kan kalau orang gatal pakai minyak kayu putih? Bisa nggak minyak kayu putih itu ditaruh di kepala? Bisa. Tidak. Kan soal bisa, pasti bisa dok. Tidak, jangan lakukan itu karena kenapa? Udah pernah ada beberapa orang coba begini, dia itu rasanya iritasi dan panas setengah mati. Kebakaran kepala. Karena ada beberapa orang alergi. Jadi katanya kalau mau coba begitu, ini jadi jangan pakai itu, harus diencerkan. Jadi yang mesti dilakukan adalah cari olive oil, ambil sekitar 60 cc, tambahin 15 tetes sampai 20 tetes. Di minyak kayu putihnya tadi diaduk-aduk kemudian dipakai, ditutup sama plastik sama cap ya. Setelah 12 jam, 8 jam sampai 12 jam, 8 jam lah tidur, besoknya dikeramas. Itu dia bisa itu. Dan lebih enak kan dengan kayu putih. Kenapa? Karena itu meredakan gatal. Jadi gatalnya tuh lebih cuman nyaman. Jangan minyak kayu putih pure murni gitu, harus diencerkan dulu. Ya itu aja prinsipnya. Tapi dokter dia bilang kenapa ini nggak disebut berbahaya? Loh, karena nggak bikin apa-apa. Kecuali gini, kecuali kalau saking gatalnya orang saya nggak tahan, dia suka garuk, kemudian jadi lecet, infeksi, luka. Nah itu baru bahaya. Jadi akibat sampingannya nih dok ya? Iya. Yang berbahaya. Secara itu enggak, cuman dia berbahaya buat lingkungan. Kenapa? Karena dia bisa nyebar ke orang lain. Dan satu, kalau mau nggak seperti itu, ya be careful kalau kontak erat sama orang. Jangan pakai sharing topi, sharing shawl, mantel. Ini mungkin terlalu sedikit kali ya yang dikonsumsinya darahnya ya, jadi nggak sampai terlalu ngeganggu darahnya juga kali dok ya. Iya. Tapi biasanya sih kalau orang kayak beginian, itu orang bule banyak yang beginian ternyata Frankie. Saya juga baru tahu. Banyak. Jadi ini jadi mata pelajaran juga di kedokteran bahwa yang kayak begituan itu ya harus diobatin ke dokter. Dikasih obat, ada samponya. Dokter umum bisa lah ya? Bisa. Nah kalau kita bersih tiap hari sampoan nih dok, kalau kita ternyata ketularan bisa hilang nggak dok? Bisa. Sebenarnya kan selama dia bisa
bisa artinya kita sering-sering keramas, bersih-bersih kan dia nggak sempat nempel di situ. Ya, tadi dokter Jaya kan dia dewasa sampai mati tuh 1 bulan, 3 sampai 4 minggu. Ya. Dia mulai bertelur dari umur berapa? Berapa hari bisa bertelur? Begitu udah dewasa dia udah bisa telur. Pokoknya perempuan bertelur Dewasa. 6 sampai 8 telur sehari. Habis itu telurnya itu baru netes itu kira-kira 8 sampai 9 hari baru netes. Terus setelah 8 Begitu netes keluar nimfe. Nimfe itu serangga yang kecil. Dia 9 sampai 12 hari. 9 sampai 12 hari udah dewasa. Begitu dewasa dia udah bisa bertelur. Oke, berarti kalau kita rajin keramas tiap hari, kita nggak mungkin ketuan. Nggak ada kesempatan untuk itu. Iya, karena dia walaupun kita ketularan, nggak sempet dewasa, udah anyut dia. Nah, satu lagi, kalau orang udah kena ketularan, kita nggak ketularan dan dia udah sempat bertelur, kita ngobatinnya itu mungkin harus ngobatin jangka panjang, Renggi. Karena kenapa? Mungkin aja masih ada telur yang ngetesnya nanti besok-besok gitu loh. Jadi artinya pengobatan ini kalau mau tuntas, ngilangin kutu itu bisa cepet. Tapi ngilangin sampai tuntas habis, sampai telurnya udah jadi kutu dan kemudian dia tidak bertelur lagi, nah itu mesti terapi jangka panjang. Kalau mau cepet yang dokter Jaya punya SOP tadi ya? Iya, itu sampai pangkalnya dituin, sampai pangkalnya dihantam. Karena dia biasanya menaruh telurnya itu kira-kira sekitar 6,5 mili, jadi setengah senti dari pangkal rambut. Dia nempel dan sama dia hebat. Di semen, Frankie. Telurnya itu di semen sehingga telur itu itu ini nggak bisa bergerak lah ya. Susah. Dipakai sisir seri tidak bisa? Hah? Bisa? Nggak rontok. Ya sisir seri cuma ngerontokin kutunya doang. Kutunya. Nah makanya sih kalau yang ibu-ibu ketemu begituan tuh sama monyet juga sama lah. Ketemu yang putih-putih dipeletusin, nah itulah yang kemudian makin lama makin banyak lagi. Dokter Jaya bisa dapat komplain dari ibu-ibu nih. Loh, enggak itu zaman dulu, sekarang kan udah jarang. Enggak, tadi ibu-ibu monyet lah. Iya, diberhentiin dulu loh. Ibu-ibu atau juga monyet, jangan ibu-ibu sama monyet sama. Loh, tapi saya dari dulu kecil tuh selalu ngeliatin, ini orang kenapa mites-mitesin tuh ya, yang itu dipites-pitesin. Lah di literatur saya bilang dipites nggak boleh katanya, malah membuat dia makin berkembang biak. Jadi artinya ada nimfa-nimfa yang belum keluar gitu dia keluar malahan. Oke, jadi sebenarnya ini nggak ngaruh lah, cuman ini ngeganggu nih dok. Oh sangat. Dan kalau kayak beginian ya pergi ke dokter umum bisa lah. Nah tapi kita nih, saya sendiri kadang-kadang ya nggak gatel. Tapi suka garuk-garuk. Itu kecenderungan apa dok? Stres atau bukan stres juga, mungkin lagi kesel kan? Aduh nih anak gitu kan? Pernah kan dokter ya kan? Itu kan nggak gatel ya? Nggak. Dan itu nggak bisa kita kelompokin. Dia kutu rambutan. Nggak, kalau kutu rambut tuh ya harus yang utama tuh ketemu adanya kutu atau telur di rambut. Itu baru diagnosisnya yang benar. Kalau dilihat ya bentuknya yang kayak tadi gitu. Tapi kalau menurut saya sih bentuknya ya lumayan. Ya ini saya mau tanya sama dokter Jaya. Tadi dokter Jaya kan bilang banyak kan bule yang ternak kutu rambut. Apakah iklim pengaruh? Iklim. Iya, dia senang sama rambut yang agak kelembab, Frankie. Yang kelembapan lumayan tinggi. Pokoknya orang yang jarang keramas tuh ya. Ya. Kan itu boleh bilang lepek tuh. Nah, yang jarang keramas siapa? Orang bule jarang keramas lagi. Kalau orang Indonesia mah keramas setiap hari. Saya keramas setiap hari. Ya kalau bule soalnya setiap hari nggak biasa mereka dok. Karena dingin, Frankie. Apalagi kalau musim dingin dia nggak keramas. Kalau pagi-pagi cuma cuci muka doang kan. Berhari-hari bisa nggak mandi dok? Orang Taiwan juga sama, Frankie. Orang Jepang juga sama. Pagi-pagi nggak ada yang mandi, Frankie. Orang Indonesia sebelum ngantor mandi dulu. Pulang kantor dia mandi lagi. Iya sih. Mingguan 2 kali. Tapi kalau soal keramas belum tentu dikeramasin, Frankie. Percaya deh. Ada banyak nggak semua orang keramas tiap hari, Frankie. Ada yang 2 hari sekali. Terutama perempuan, dok. Perempuan tuh kalau keramas rambutnya panjang, ngeringinnya susah. Makanya ada itunya kan, ada hair dryer. Enggak, saya lagi mau usul nanti besok-besok sama orang yang di rumah. Kan di rumah kan selain saya kan perempuan semua. Saya beliin kan ibu nanti.
pakai kanebo kan begitu di klub itu kan langsung nyerap. Kalau sama nggak kepalanya dimasukin hair dryer. air fryer langsung jadi kerupuk. Nggak, ya mesti cari air fryer yang muat, Dok. Oke, jadi kalau kering di sini rambut boleh dibilang susah ya kutuannya. Ya. Nggak senang sih ya, kutunya. kalau kita setiap kali keramas, ya yang jelas dia nggak ada kesempatan untuk bercokol di situ. Itu orang yang jarang keramas kalau menurut saya. Ya maka tadi saya hitung kan, dia 8 hari atas, 9 hari lagi baru dewasa, baru bisa bertelur. Dari mulai 1 sampai 9 selama kita keramas setiap hari habis itu. Iya memang. Rontok. Nggak ada kesempatan untuk jadi bertelur. Dok, ini kutu ini di setiap orang atau di setiap suku bangsa ataupun bangsa kutunya sama atau beda? Sama, cuman masalahnya dia ini adalah penyakit menular. Jadi dia harus ada orang yang memang udah kutuan, entah dia dapat dari mana. Misalnya barangkali dia habis camping, ada temennya kutuan, dia kena, dia pulang ke rumah, di rumah ketularan kayak gitu-gitu loh. Jadi prinsipnya itu menular dari kalau ada orang yang membawa itu, kalau enggak ya enggak lah. Nah makanya ini terjadi kebanyakan di tempat yang orang misalnya di sekolah, asrama, pesantren, kayak gitu-gitu loh. Atau tempat yang kumuh, banyak crowded. Itu faktor resikonya. Kalau sama sampo biasa juga tetap enggak, dia mesti samponya sampo yang anti kutu. Ada sampo yang mengandung anti kutu. Ada samponya, yang cari aja sampo anti kutu rambut, ada samponya. Nah di situ ikutin aja cara pakainya. Biasanya mesti disampoin terus didiemin berapa lama gitu. Itu nanti ada berapa persennya bahan aktif siapa gitu. Kutu rambut ini selain hitam tadi dokternya bilang apa? Coklat. Coklat. Hitam coklat. Tapi kalau telurnya putih. Tapi bentuknya tuh aneh, kayak granat ya kalau saya lihat. Iya, nanti yang badan itu lebih gendut. Badan ini yang bagian belakangnya gendut, karena gendut apa nggak mungkin dapat darahnya lebih banyak. Kalau menurut saya. Ini setelah dia ngisep darah, ya menggendut lah. Menggendut. Itu kuat berapa lama nggak tahu ya? Nggak tahu. Artinya dia bukan, kan kadang-kadang ada satu binatang yang setelah dia ngisep darah lintah, mati. Bukan mati, lepas. Lintah. Kalau ini enggak ya? Enggak. Nancep aja terus ya. Bersaing sama teman-temannya lagi. Enggak, tapi yang jahat adalah yang bikin gatal tuh liurnya. Saya cuma mau titip pesan sama mereka, bisa nggak sih lu ambil darah tapi nggak ngiler? Pengen gatal lah. Nah soalnya kalau gatal terpaksa ya orangnya harus minum obat anti gatal, karena kalau nggak digaruk. Nggak, saya terbalik dok cara berpikirnya. Dokter kan saintis. Selain daripada merepotkan kita dengan gatalnya dok, apa fungsi liur buat dia? Hah? Ya karena darahnya enak, jadi dia ngiler lagi. Saya pikir tadi, kalau nggak salah saya baca di buku-buku, kalau nyamuk itu masukin jarum suntiknya dari selongsongnya, selain dimasukin juga cairan anti pembekuan. Apakah itu sama nggak tuh? Enggak. Beda. Bukan. Dia cuma gara-gara keenakan ngiler. Celaka nih. Jahat nih. Kalau yang tadi kan memang tujuannya supaya nggak beku. Iya kan, nanti dia kalau udah gitu mampet lah kalau beku. Jadi lebih lebar daripada si nyamuk punya ini ya, pemburu. Iya, kalau nyamuk tuh tajam banget dia nancep dalam. Dan nyamuk itu sebenarnya relatif nggak terlalu bikin gatal dibandingin dia. Berarti kalau kita tekanan darah tinggi karena darah kita kental, suruh nyamuk sedot nyamuk ke kita aja banyak-banyak ya. Nanti kan darahnya encer. Oke dok, jadi ini nggak ngaruh dok ya untuk masalah kesehatan kita ya. Kemakan juga nggak masalah ya? Nggak masalah. Itu buktinya dimakanin sama ibu-ibu, protein lah itu. Bisa nggak dia ketelan sama si ibu-ibu itu dalam keadaan hidup? Hidup lah. Tapi biasanya digigit ya, diputusin satu-satu kan. Kalaupun dia itu satu gigit. Habis ya dok ya? Habis.
ke usus ke lambung kita mati ya. Oke dok. Terus cerita apa lagi dok masalah si kutu rambut lagi dok? Ya udah itu aja sih. Tapi ya kutu rambut yang terbanyak kepala. Dari yang badan itu jarang. Sekarang nanti kita coba cari tahu dok, apakah di Indonesia ini masih ada nggak daerah-daerah yang banyak menderita? Sebenarnya menderita nggak juga ya? Masih ada orang terkenal ya? Ya gampang carinya. Cari aja di apotek atau di toko obat. Obatnya anti kutu rambut itu masih laku nggak? Kalau masih laku berarti masih ada penderitanya. Iya dong. Sederhana ya. Iya. Kalau banyak permintaan di situ ada tempatnya ya. Atau tanya aja perusahaan yang memproduksi itu. Masih penjualan masih bagus nggak? Masih bagus berarti masih ada. Yang repot kalau dianggap udah nggak signifikan angkanya nih, kita nggak bikin lagi. Ya harus pakai cara tradisional dok. Nah kalau cara tradisional itu nggak ada masalah ya, kita pakai minyak tanah, pakai apa? Pakai minyak macam-macam, petroleum jelly bisa, pakai ya pokoknya segala macam minyak itu bisa dipakai tuh, dan itu akan membuat dia mati kalau dibiarin seperti itu selama 8 jam. Bisa ada berapa orang pakai peppermint, pakai minyak serai, minyak cengkeh, minyak teh itu minyak dari teh. Itu dia dipakai gitu juga sama bisa efeknya seperti itu. Tapi hampir semuanya hanya membunuh si kutunya doang, telurnya kagak. Telurnya bisa tahan lama lah. Catherine mau nanya nggak kutu rambut? Ntar dipotong nih yang saya nanya. Tapi ini kalau dari segi ini ya antropologi, ini bagus untuk membuat keakraban antar ibu-ibu. Daripada mereka ngomong yang enggak itu kan Pak main itu tolong menolong gitu loh. Wah. Itu namanya apa? Nyari kutu ya. Istilahnya nyari kutu. Deretan gitu, nyari kutu. Vokal grup sambil cari kutu. Tapi itu kalau menurut saya itu naluri yang memang naluri manusia dan sudah ada dekat kita. Karena monyet tuh masih melakukan itu sampai sekarang, Franky. Iya. Ya. Coba lihat di komunitas monyet, mereka masih lakukan itu. Kenapa monyet ada kutunya, Dok? Hah? Nah, ya karena masih ada darahnya di kepala. Bukan. Monyet nggak ada yang rambutnya keriting. Loh, belum tentu. Saya nggak pernah ketemu, siapa tahu di Irian ada monyet keriting. Tadi dokter bilang kalau rambutnya keriting nggak kutuan. Jadi kalau monyetnya itu keriting nggak kutuan itu. Oke dok, ada yang lain dok? Oke, thank you dokter ya. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!